terlebih dahulu, disusul oleh ibu-ibunya. Laki-laki terlebih dahulu. Silakan. Ayo bangun laki-lakinya. ما في مشكلة امشي خلاص أنا سأرسل إيه أنت اجمعهم هنا. Yuk, sini laki-lakinya sini. Ya, silakan. Terima kasih banyak Ustaz. Silakan nanti silakan. Ke kiri mau berapa? Ke kiri. Berbaris tidak menghadap ke depan. Ayo laki-lakinya ke sini. Baris Silakan ke sini. berbaris. Merapat ke sebelah kiri, merapat ke kiri silakan. Tuan-tuan di sebelah kiri, ke kiri silakan. Yang kursi roda sebelah sini. Ibu-ibunya ke sana. Menghadap ke jamaah. Ibu juga. Ibu di sebelah sini, Bu. Yang lain. Terus ke sana, Pak. Ke sana, Pak. Agak ke dekat ke sana. Merapat ke dinding, ke tembok. Menghadap ke belakang ya. Oke, mundur silakan. Masuk ke dalam. Oke, siap. Silakan. Sebelah sini silakan. Lagi-lagi di sebelah kanan Bapak. Sebelah sini. Bapak mohon maaf bisa bergeser masuk ke dalam. Ini untuk jalan, ini untuk akses jalan. Mohon maaf. Baik. Bapak dan Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, masuk Ibu, mohon maaf ini untuk akses jalan. Sini ke sini, Bu. Ini akses jalan. Ibu bantu Ibu. Saya ucapkan kembali selamat datang di Museum Al-Qur'an ini. Di sini nanti kita akan beranjak dari ruangan menuju ruangan yang lainnya. Tujuannya apa? Selain kami ingin memberikan informasi menarik yang berkaitan tentang Al-Qur'an, kami juga ingin mengajak para pengunjung kami untuk bisa dekat kembali dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, sekarang Bapak dan Ibu ada di ruangan dengan nama ruangan I'jazul Quran atau keistimewaan Al-Qur'an. Apa salah satunya? Istimewanya Al-Qur'an adalah ketika Al-Qur'an ini diturunkan pada sebuah malam, maka malam tersebut menjadi malam yang paling mulia. Ketika Al-Qur'an ini diturunkan pada sebuah bulan, maka bulan tersebut menjadi bulan yang paling suci. Dan ketika Al-Quran ini diturunkan pada seorang nabi, maka nabi tersebut menjadi nabi yang paling agung. Lalu bagaimana jika Al-Quran ini berada di dalam dada-dada kita? Bagaimana jika Al-Quran ini merupakan zikir harian kita? Sudah bisa dipastikan bahwa kita akan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia. Apa kata Nabi dalam sebuah hadisnya? Beliau bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharun," kata Nabi. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat seseorang dengan kitab ini dan merendahkan derajat yang lainnya juga dengan kitab ini. Buktinya apa? Betapa banyak orang di luar sana yang Allah berikan, mohon maaf, kekurangan dalam hal fisiknya, baik itu cacat atau dalam hal finansialnya, miskin, tidak mampu, akan tetapi Allah angkat derajat mereka di dunia karena apa? Karena mereka menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain bagaimana Abu Jahal, Abu Lahab memiliki nasab yang mulia, kedudukan yang tinggi dari suku Quraisy, akan tetapi Allah hinakan mereka karena apa? Karena mereka menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ruangan di sebelah kita ini, sebelah kiri saya, ini adalah ruangan nama-nama Al-Quran. Jadi Al-Quran memiliki 4 nama lain. Apa saja? Yang pertama adalah Al-Kitab, Al-Furqan, Al-Dzikru, dan At-Tanzil. Dan keempat nama ini semuanya tertulis di dalam Al-Quran itu sendiri. Sekarang saya mau bertanya. Saya nak tanya kepada tuan dan puan, ada berapakah kitab yang diturunkan Allah sebelum Al-Quran? 4? Banyak. Apa saja? Taurat, Zabur, Injil sebelum Al-Quran. Taurat, Zabur, Injil. Ya?
Satu lagi adalah suhuf. Ya, jadi lembaran-lembaran yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayatnya yang biasa kita baca setiap hari Jumat. Baik, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaan kedua, ada satu ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Ayat apa? Ya, ayat kursi. Kenapa ayat ini begitu agung? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang senantiasa membaca ayat kursi selepas sholat fardu, baik itu subuh, zuhur, asar, maghrib maupun isya, maka tidak ada yang menghalanginya menuju surga melainkan kematian. Bisa dibuat duduk Ya, duduk. Oh. Baik, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi barang siapa yang senantiasa membaca ayat kursi ketika, silakan ibu yang baru datang masuk ke dalam. Masuk Bu ke sana, Bu. Silakan ke dalam. Silakan. 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 Ya ibu-ibu ya, masuk ibu-ibu. Iya, silakan. Lagi sebelah kanan. Ya, silakan lagi sebelah kanan. Oke, baik, saya ucapkan selamat datang kepada rombongan yang baru hadir dan baru bergabung. Selamat datang di Museum Al-Quran. Di ruangan berikutnya kita akan menjelaskan tentang bagaimana sejarah Al-Quran dan bagaimana dahulu Al-Quran diturunkan dan bagaimana bentuk Al-Quran pada zaman dahulu. Silakan laki-laki terlebih dahulu, kemudian disusul oleh ibu-ibunya. Ya, laki-laki Ustaz, mohon maaf, bisa digeser ini Ustaz ke belakang. Ayo. Laki-laki terus. Laki-laki. Silakan ibunya bisa ikut saya sebelah kiri. Mendekat. Ya, bisa bergeser. Silakan ibu sebelah kiri, silakan ibunya ini mulai dari situ juga tidak apa-apa, silakan. Ayo, terus. Ibu sebelah kiri silakan. Laki-laki sebelah kanan. Terus ibu-ibu terus. Yang kursi roda bisa depan situ silakan. Supaya masuk. Ibu silakan di belakang masih kosong. Sebelahnya lagi kursi roda silakan. Permisi Bu, mohon maaf. Terus, ibu, terus. Ya. Itu masih Sebelah ada. sini Bu, silakan sebelah sini masih kosong silakan. Ya, terus ibu, mari terus. Itu masih banyak di belakang. Mari silakan Ibu silakan. Silakan. Baik. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tuan dan puan, sebelum saya memulai menjelaskan tentang Al-Qur'an yang berada di hadapan kita ini, saya ingin memberikan perhatian bagi siapapun yang ingin mendokumentasikan apapun di museum ini, dipersilahkan dengan catatan tanpa menggunakan flash, blitz atau cahaya. Sekali lagi mohon maaf, tanpa menggunakan cahaya, dicoba terlebih dahulu. Kenapa? Karena sebagian manuskrip di sini masih asli, dikhawatirkan bisa merusak manuskripnya. Sekali lagi mohon maaf Bapak dan Ibu, dicoba terlebih dahulu di tangan. Jika keluar cahayanya, maka dimatikan terlebih dahulu. Jika tidak bisa matikan, maka tanya ke sebelahnya. Baik, silakan mohon maaf sekali lagi. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita berada di ruangan sejarah Al-Quran. Pada zaman dahulu, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad selama 23 tahun lamanya. Dan para sahabat menjaga Al-Quran dengan dua hal. Dengan berapa hal? Dua hal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah beliau, para sahabat menghafal Al-Quran
yang kedua adalah dengan menuliskannya. Jadi yang pertama itu dengan menghafalnya, dan yang kedua adalah dengan menuliskannya. Pada zaman Nabi dahulu Al-Quran ditulis di mana? Dahulu Al-Quran ditulis pada pelepah-pelepah kurma, pada dedaunan, dan pada bebatuan-bebatuan tipis. Bahkan ada para sahabat yang menuliskan Al-Quran pada kain-kain mereka. Lalu kemudian ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, digantikan dengan khalifah yang pertama siapa? Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, dan ketika itu terjadilah perang Yamamah yang mengakibatkan para sahabat penghafal Al-Quran berguguran di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumlahnya 70 orang yang syahid di jalan Allah melawan nabi palsu pada perang Yamamah. Lalu kemudian Sayyidina Umar memberikan saran kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran, dan dikumpulkanlah Al-Quran pertama kali pada zaman Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, dan diberi nama dengan Mushaf Al-Imam. Lalu kemudian Al-Quran mengalami fase pengumpulan yang kedua yang terjadi pada zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Al-Quran yang berada di hadapan kita ini adalah Al-Quran yang dinisbatkan kepada beliau, Khalifah ketiga kaum muslimin. Usianya berapa? Usianya lebih dari 1300 tahun. Bapak dan Ibu, tuan dan puan, ada yang boleh baca? Ada yang bisa baca Bapak dan Ibu? Atau kurang besar tulisannya? Oh, baik Bapak dan Ibu, beginilah bagaimana dahulu Al-Quran itu ditulis tanpa menggunakan titik dan tanpa menggunakan harokat. Ini ditulis dengan menggunakan hot kufi kuno. Ini ditulis dengan menggunakan hot kufi kuno dan ditemukan di daerah Mesir sekitar 120 tahun yang lalu. Bayangkan Bapak dan Ibu, bagaimana jika sampai hari ini Al-Quran masih bertuliskan seperti ini. Apakah kita bisa membacanya? Pasti tidak bisa Bapak Ibu. Jadi ini adalah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang non-Arab, sehingga Al-Quran sekarang bisa rapih, ada titiknya dan ada barisnya. Namun sayangnya Al-Quran sekarang saja yang sudah rapi, ada titiknya, ada harokatnya, kita masih enggan, masih malas untuk membacanya. Bagaimana bayangkan jika Al-Quran tersebut masih bertuliskan berbentuk seperti ini. Bapak dan Ibu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, di ruangan berikutnya kita akan belajar, kita akan melihat tentang bagaimana kecintaan seorang ibu rumah tangga, suri rumah, terhadap ayat-ayat Al-Quran, sehingga beliau pun menciptakan karya sebuah Al-Quran yang sangat agung. Silakan laki-laki terlebih dahulu, disusul oleh ibu-ibunya. Belum selesai. Apa tadi? Akan ada ruangan berikutnya. Oi. Itu seorang guru ya. Ibu silakan di sini. Di sini silakan. Laki-laki.
Bapak-bapak dulu. Bapak-bapak. Tuan-tuan di kanan silakan. Ya, bapak-bapak. Dipercepat Bapak dan Ibu, mohon maaf angkanya karena kita akan menjelaskan tentang Al-Quran yang berada di hadapan kita ini. Jika kita menambah, akan ada rombongan berikutnya dan saya tidak bisa menjelaskan secara lengkap. Silakan Bapak dan Ibu ya. Mohon maaf. Baik. Atau jika ingin puas untuk foto dan video bisa datang kapan saja. Kita buka dari setelah subuh sampai jam 9 malam dan kita hanya istirahat ketika waktu sholat saja. Jadi sekarang difokuskan untuk mendengarkan penjelasan terlebih dahulu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an yang berada di hadapan kita ini adalah Al-Qur'an yang dituliskan oleh seorang perempuan yang berasal dari daerah Pakistan sana. Namanya siapa? Namanya adalah Nasim Akbar. Beliau menuliskan Al-Quran pada sesuatu yang tidak biasanya. Jika biasanya Al-Quran ditulis di atas kertas, namun kali ini berbeda. Ada yang bisa menebak di mana? Ya, beliau menuliskannya pada lembaran-lembaran kain. Berapa lama beliau menulisnya? Beliau menulisnya selama 15 tahun lamanya. Kenapa bisa lama? Karena beliau menulisnya dari sepertiga malam terakhir sampai menjelang waktu subuh dan dalam keadaan bersuci. Beginilah seharusnya ketika ada seorang muslim ketika hendak dekat dengan ayat-ayat Allah, baik itu membacanya ataupun memegangnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah 15 tahun beliau menuliskannya, beliau pun menambahkan kedekatan beliau kepada Al-Quran ini dengan cara menenunnya atau menjahitnya. Berapa lama beliau menjahit? Beliau menjahit 17 tahun lamanya. Jadi totalnya berapa? 32 tahun. Beliau menghabiskan waktu beliau, usia beliau untuk bisa dekat dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran ini jumlahnya 10 buah. Satu buah Al-Qurannya 3 juz dengan total 30 juz tentunya. Dan Al-Quran ini satunya beratnya 5,5 kg. Jadi berat totalnya kurang lebih 55 kg. Dan Al-Quran ini ditulis di atas 300 meter kain dan menggunakan benang kurang lebih 25.000 meter. Bapak dan Ibu, ini adalah bentuk kecintaan seorang ibu rumah tangga, suri rumah terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya adalah berapa lamakah waktu yang kita luangkan untuk bisa membaca dekat dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Padahal apa kata Allah? Sesungguhnya Al-Qur'an pada hari kiamat nanti akan memberikan syafaatnya kepada siapa? Kepada orang-orang yang senantiasa dekat dan senantiasa membaca Al-Quran. Kita melancong pergi ke sana kemari mencari keberkahan, akan tetapi kita lupa bahwa keberkahan tersebut Allah Subhanahu wa taala titipkan, Allah Subhanahu wa taala turunkan pada ayat-ayatnya. Keberkahan tersebut ada di dalam rumah-rumah kita, namun kita enggan dan malas untuk membuka dan membacanya. Bapak dan Ibu, mari silakan kita kembali lagi lebih dekat kepada Al-Quran dan kita bimbing anak-anak kita untuk dekat dengan Al-Quran. Apa kata orang bijak? Barang siapa yang membimbing anak-anaknya untuk mencintai Al-Quran, maka Al-Quran akan membimbingnya untuk mencintai kedua orang tuanya. Baik, silakan Bapak dan Ibu, kita kawal berikutnya. Anak-anak ke sebelah kiri. Anak-anak ke kiri. Saya dikasih waktu 1 menit di sini, silakan dipercepat, mohon maaf sekali lagi. Laki-laki sebelah kanan, perempuan sebelah kanan, perempuan. Oke. Baik, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, saya buka di ruangan ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kata Allah, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula lah yang akan menjaganya. Dan ini adalah bentuk penjagaan Allah terhadap kitab suci kaum muslimin. Kita telah menyaksikan bagaimana Al-Quran Utsman bin Affan, Al-Quran ini, dan Al-Quran kita sekarang. Tidak ada satu huruf pun yang berubah dan tidak ada satu baris pun atau harokat pun yang bergeser daripada tempatnya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah menjaga kitab suci kaum muslimin. Kita tahu bahwa Taurat, Injil, Zabur, apalagi Suhuf, semuanya hilang. Dan bahkan ada kitab suci yang dipalsukan oleh para pengikutnya. Akan tetapi Al-Quran janji Allah akan ada sampai hari kiamat nanti.
Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga menunjukkan bahwasanya kecintaan orang-orang dahulu sebelum kita terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Zaman kita sekarang, jika kita menginginkan Al-Quran mudah, tinggal beli 20, 50, semampu kita. Tapi zaman dahulu, ketika mereka menginginkan satu buah Al-Quran, mereka harus menuliskannya sebanyak 30 juz. Bayangkan berapa lama waktu yang mereka butuhkan untuk hanya mendapatkan satu buah Al-Quran saja. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu suka emas. Bisa dilihat yang kuning ini, tapi jangan dibawa ya, Bu. Ini yang kuning ini ditulis dengan tinta emas asli. Ya. Dan sebelah sini, mohon maaf, permisi. Permisi. Ini adalah lemari yang dihadiahkan oleh perempuan Mesir sekitar 110 tahun yang lalu kepada Masjid Nabawi, diwakafkan untuk menjadi tempat penyimpanan Al-Quran. Bisa dilihat, untuk tempat penyimpanan Al-Qurannya pun mereka desain semewah ini, mereka desain secantik ini. Ini menunjukkan bahwa kecintaan orang-orang pada zaman dahulu terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Silakan tidak dulu kita orang berikutnya. Orang yang tak